Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Demas Askar Marfiansyah dengan NIM 187241043 dan rekan saya. Saya Ryan Jasper dengan NIM 187241046. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar jaringan telekomunikasi di dunia pendidikan. Jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi merupakan bagian integral dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar. Di dunia pendidikan, jaringan telekomunikasi memainkan peran kunci penting dalam mengubah paradigma pembelajaran dari konvensional menjadi tanpa ada batasannya, dengan menghubungkan siswa, guru, dan institusi pendidikan secara global. Melalui teknologi ini, proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel dan efisien dan inklusif. Lalu yang selanjutnya, konsep jaringan telekomunikasi di dunia pendidikan. Jaringan telekomunikasi adalah sistem yang menghubungkan perangkat komunikasi melalui media seperti kabel, satelit, atau nirkabel untuk mentransmisikan data, suara, dan video. Di dunia pendidikan, jaringan ini digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, administrasi, dan kolaborasi. Nah, konsep utamanya itu sendiri meliputi yang pertama ada infrastruktur jaringan yang meliputi perangkat keras seperti router, server, dan koneksi internet. Lalu ada protokol komunikasi seperti TCP/IP yang memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Lalu ada aplikasi pendidikan yang merupakan platform yang memanfaatkan jaringan untuk pembelajaran seperti Learning Management Systems atau LMS. Selanjutnya adalah pemanfaatan jaringan telekomunikasi di dunia pendidikan. Jadi berikut merupakan beberapa contoh pemanfaatan jaringan telekomunikasi dalam pendidikan. Yang pertama terdapat pembelajaran jarak jauh atau e-learning, di mana menggunakan platform seperti Zoom, Google Classroom, dan Microsoft Teams untuk memungkinkan siswa belajar dari rumah. Kemudian terdapat sumber belajar online, seperti perpustakaan digital atau e-library, jurnal online, dan video pembelajaran dari YouTube. Selanjutnya terdapat kolaborasi global, di mana siswa dan guru dapat berkolaborasi dengan institusi lain di seluruh dunia melalui konferensi video atau proyek bersama. Selanjutnya terdapat administrasi pendidikan, sistem manajemen sekolah atau ERP yang terhubung secara online memudahkan pengelolaan data siswa, keuangan, dan kurikulum. Selanjutnya terdapat ujian online, di mana menggunakan platform seperti Proctorio atau Google Forms memungkinkan pelaksanaan ujian terlaksana secara online dengan pengawasan virtual. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan digital, di mana terdapat kursus-kursus online seperti Coursera dan Udemy yang dapat membantu siswa menguasai keterampilan baru seperti coding maupun atau desain grafis. Nah, selanjutnya kekurangan dan tantangan. Meskipun memiliki banyak manfaatnya, jaringan telekomunikasi di dunia pendidikan juga menghadapi beberapa kekurangan dan tantangan. Seperti yang pertama, keterbatasan infrastruktur, di mana tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil. Lalu ada biaya yang tinggi. Dengan pengadaan perangkat dan koneksi internet, hal ini bisa menjadi beban finansial bagi sekolah atau siswa. Lalu yang ketiga ada ketimpangan digital, di mana siswa dari keluarga yang kurang mampu mungkin tidak memiliki perangkat atau akses internet yang memadai. Yang selanjutnya ada keamanan data, risiko kebocoran data pribadi siswa atau institusi melalui serangan cyber dapat berisiko mengancam keamanan data. Lalu selanjutnya ada ketergantungan teknologi, di mana ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial langsung antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, adanya kurangnya literasi digital, di mana tidak semua guru atau siswa memiliki keterampilan yang cukup dan menggunakan teknologi secara efektif dan maksimal. Selanjutnya adalah solusi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur, di mana pemerintahan
dan swasta perlu bekerja sama untuk memperluas jaringan internet ke daerah-daerah terpencil dan belum memiliki infrastruktur yang memadai. Kemudian bantuan finansial, yaitu memberikan subsidi atau bantuan perangkat kepada siswa dan sekolah yang membutuhkan perangkat tersebut. Kemudian pelatihan literasi digital, dengan mengadakan pelatihan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi. Peningkatan keamanan data, di mana mengimplementasikan sistem keamanan seperti enkripsi data dan firewall untuk melindungi informasi-informasi sensitif. Yang terakhir, blended learning, di mana menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya ada aplikasi jaringan telekomunikasi di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan itu sendiri, ada banyak aplikasi yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi. Seperti dalam Learning Management Systems, ada aplikasi seperti Moodle, Canva, dan Blackboard. Lalu ada di konferensi video seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Selanjutnya ada platform pembelajaran online yang beragam seperti salah satunya Udemy, salah tiganya Udemy, Coursera, dan Khan Academy. Selanjutnya ada perpustakaan digital seperti JSTOR, Google Scholar, atau Project Muse. Dan yang terakhir ada sistem manajemen sekolah seperti SAP ERP dan Schoolzilla. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jaringan telekomunikasi telah membawa revolusi besar dalam dunia pendidikan, memungkinkan akses pembelajaran yang lebih luas, efisien, dan inklusif. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi, dan ketimpangan digital masih perlu diatasi. Dengan solusi yang tepat, seperti pembangunan infrastruktur yang merata, pelatihan literasi digital, dan peningkatan keamanan data, jaringan telekomunikasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.